Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lantas benarkah Rakernas PDI Perjuangan kali ini akan menghasilkan nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024? Kami akan tanyakan hal ini bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga analis politik Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Hasto, apa kabar? Malam, Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu. Mas Hanta, apa kabar? Baik, Bapak-Bapak. Mas Hasto terlebih dulu. Jadi akankah Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatifnya di Rakernas kali ini, Mas Hasto, untuk mengumumkan calon presiden yang akan diusung? Yang pasti hak prerogatif memang berada di Ibu Ketua Umum. Tetapi yang dicari Ibu adalah sosok pemimpin. Kita lihat latar belakang Rakernas ini, dunia dihadapkan pada krisis. Persoalan Ukraina itu juga tidak terlepas dari persoalan pemimpin, sehingga demi tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan bangsa dan negara, tentu saja Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengambil pertimbangan yang mendalam dan menentukan momentum yang tepat. Namun skala prioritas saat ini bagi PDI Perjuangan adalah memastikan seluruh tahapan pemilu dapat diikuti dengan baik dan kemudian pergerakan ke bawah bisa dilakukan oleh seluruh tiga pilar partai termasuk gubernur dan seluruh bupati, wakil bupati dan wali kota. Ini yang dilakukan. Nah, momentumnya itu kapan? Ya, tentu saja nanti akan dirancang sebagaimana dulu ketika Ibu Megawati Soekarno Putri mengambil keputusan tentang Presiden Jokowi. Itu kan kita atur suatu momentum yang tepat dengan berbagai simbol-simbol yang menggelorakan komitmen kerakyatan dan semangat merah putih. Oh, berarti kalau mengacunya di 2014 kira-kira akan last minute begitu, Mas Hasto, ya? Bukan sekarang momentumnya? Itu memerlukan suatu kalkulasi dan juga melihat bagaimana momentum politik, karena politik berkaitan dengan kapan diumumkan calon presiden itu kan juga melihat suasana kebatinan rakyat, sehingga apakah itu besok di dalam Rakernas atau 5 bulan lagi itu akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kira-kira ada tidak pembahasan soal capres di Rakernas ini, Mas Hasto? Di dalam Rakernas lebih banyak membahas tentang strategi pemenangan pemilu dengan turun ke bawah. Tadi kita mendengarkan dari beberapa kepala daerah yang merangkap sebagai ketua DPC terkait dengan strategi, dan kemudian kita juga merumuskan hal-hal yang sifatnya fundamental terkait dengan visi misi capres dan cawapres yang akan datang, yang dirumuskan di dalam pola pembangunan semesta berencana, termasuk bagaimana kita membangun kedaulatan pangan, bagaimana kita memiliki keunggulan pertahanan negara, menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, dan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi belum akan bicara lebih jauh lagi soal pencapresan, Mas Hasto? Di dalam sistem pemerintahan yang kita bangun, sistem presidensial, presiden memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menentukan haluan negara ke depan. Karena itulah bagi PDI Perjuangan kami tidak hanya berbicara tentang figur, tetapi konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan itu suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oke, baik. Ada momentum kemudian yang masih ditunggu-tunggu begitu ya, Mas Hanta. Kapan kira-kira, Mas Hanta, momentumnya? Apakah memang belum saatnya? Atau kira-kira kapan waktunya itu datang? Ya, saya kira PDI Perjuangan tidak perlu terburu-buru. Karena apa? Karena posisi strategisnya. Satu, partai ini adalah satu-satunya partai yang memiliki boarding pass Pilpres 2024 tanpa koalisi dengan partai apapun. Wahyu, satu itu Mas Wahyu. Yang kedua, dari sisi elektabilitas PDI Perjuangan relatif paling stabil karena berkisar di atas 20%. Itu yang membuat mesin partai juga bisa diandalkan, membuat menurut saya PDIP juga tidak mau terburu-buru. Kemudian ketiga, ini juga peluang sekaligus problem tantangan. Karena dari sisi peluang, di PDI Perjuangan punya figur-figur potensial yang relatif banyak, lebih dari satu artinya. Kalau bicara capres tentu sudah beredar cukup kencang, yaitu nama Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo. Juga ada kader-kader lain tentu, tapi dua inilah. Hal ini yang membuat saya kira
PD Perjuangan tidak bisa terburu-buru. Di satu sisi dengan posisi yang strategis, posisi partainya, membuat PDIP tidak terlalu terpengaruh, terlalu terdikte dengan dinamika koalisi yang sedang beredar saat ini. Itu kelebihannya. Sekaligus PD Perjuangan, posisi strategisnya itu bisa menjadi penentu peta koalisi, Mas Wahyu. Menjadi 2K, menjadi 3 atau 4 poros pola politik. Dan ini bergantung tidak sekedar pola-polaran, tapi bisa menentukan kemenangan. Tetapi dari sisi nama ini, menurut saya, dugaan saya ya, mungkin tadi saya tidak begitu jelas mendengarkan suara Mas Sekjen, Pak Sasto, tetapi ini membuat PD Perjuangan saya kira tidak akan terburu-buru. Tidak terburu-burunya karena posisinya tadi cukup aman secara kandidasi cukup aman tadi ya, dengan partainya, konsistensi tapi tadi di sisi Mas. yang lain, tapi di sisi yang lain juga ada figur dua yang membuat PD Perjuangan cukup dilematis. Apakah akan mengusung Mbak Puan atau Ganjar Pranowo? Tapi Mas Hanta, apakah dengan konsistensi tadi, catatan apik tadi yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan selama ini yang kemudian membuat siapapun nama yang nanti akan dipilih oleh Ketua Umum ini akan tidak menimbulkan terlalu banyak reaksi, Mas? Walaupun dilematis kalau tadi menurut Mas Hanta. Ya, saya kira punya implikasi ya. Ini peluang tapi tantangan. Satu, saya kasih langsung saja ilustrasikan. Satu, opsinya kalau PD Perjuangan misalnya mengusung Puan Maharani, Mbak Puan, maka Ganjar Pranowo berpotensi maju melalui jalur alternatif partai lain. Misalnya tiba-tiba muncul melalui Koalisi Indonesia Bersatu. Kecuali Mas Hasto dan PD Perjuangan bisa menahan Mas Ganjar tidak maju. Itu aman. Tapi kalau ternyata Ganjar Pranowo juga maju, itu berpotensi memecah suara pilpres capresnya PD Perjuangan. Juga dari sisi kotel efek, PDIP tidak bisa maksimal, bisa menggerus suara PDIP. Itu yang dirugikan kalau ada dua kader potensial maju dengan Prabowo yang berbeda. Yang kedua, Mas Wahyu, kalau misalnya PDIP mendukung Ganjar Pranowo, ini juga ada komplikasi politik. Ganjar maju, tapi Mbak Puan ini kan orang kuat juga di PDIP. Karir politik beliau sudah mentok. Selain ketua DPR yang dipuji oleh Ibu Mega, Mbak Puan justru posisi strategisnya presiden atau wapres. Dan ini saya kira berpengaruh. Dan satu lagi Mas Wahyu sangat penting, kalau Mbak Puan nggak maju, posisi, mohon maaf saya harus sampaikan analisa lebih panjang, posisi Ketua Umum PD Perjuangan juga terancam. Dan itu kan terah Bung Karno biasanya mengamankan soliditas partai, jangkar partai. Mbak Puan sebagai putri mahkota punya satu lagi sedikit, kalau mengusung dua-duanya opsi ketiga, Ganjar dan Puan, itu juga agak merugikan PDIP karena basisnya sama di Jawa Tengah. Dan itu juga dinamika politiknya juga mengancam PDIP dalam soal winning the election. Apalagi kalau kita bicara soal efek elektoral antara Mbak Puan dan juga Mas Ganjar, ini gapnya terlalu jauh yang kemudian menimbulkan dilema sendiri bagi PDI Perjuangan, terutama Ketua Umum nanti akan memilih siapa yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Itu bagaimana nanti Mas Hasto dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Hasto, tadi kalau menurut Mas Hanta tentu dilematis ini pilihan antara Mbak Puan atau Mas Ganjar nanti akan dipilih dan tunggu momentum. Walaupun tadi secara data konsistensi PDI Perjuangan ini yang seharusnya tidak perlu buru-buru. Tetapi sejauh mana Mas efek elektoral tadi yang dimiliki antara Mbak Puan dan Mas Ganjar ini menimbulkan dilema sendiri di internal PDI Perjuangan, terutama di Ketua Umum? Bagi PD Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Mega, dilema itu kan ketika antara alam pikir dan alam rasa berbeda, antara sikap dan perbuatan berbeda karena kepentingan. Bagi Ibu Mega dan PD Perjuangan, kepentingan bangsa dan negara kan dikedepankan. Ya apapun Mbak Puan, sosok yang dipersiapkan melalui proses kaderisasi, demikian pula Pak Ganjar Pranowo, Ibu Risma, dan juga tokoh-tokoh lain. Kami punya banyak tokoh-tokoh yang lahir dari sekolah partai. Karena itulah mengapa Rakernas diadakan di sekolah partai. Mbak Puan juga tercatat dengan prestasi usia 40 tahun, beliau menjadi Menko PMK, menjadi Ketua DPR perempuan, dan memanage DPR itu kan juga sesuatu yang tidak mudah dalam konteks pertarungan kepentingan yang terjadi di DPR, tidak hanya pertarungan ideologi, kebijakan, tapi juga berbagai hal lain dengan fraksi-fraksi yang harus di-manage di sana. Semuanya memiliki kelebihan karena memang mereka telah dipersiapkan oleh partai. Kembali bahwa yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang memahami tanggung jawabnya, tugas sejarahnya. Dan ini memerlukan suatu kalkulasi yang matang, pertimbangan yang jernih. Dan bagi PD Perjuangan dengan Rakernas ini, semua akan menunjukkan kita satu barisan. Kita diingatkan oleh Ibu Ketua Umum tentang pentingnya disiplin
untuk tidak melakukan berbagai bentuk manuver karena kultur yang dibangun oleh partai terbukti telah mampu menghasilkan Bapak Presiden Jokowi. Merapatkan barisan, satu barisan seperti ini Mas, foto yang kita simak bersama-sama, foto kemarin nih Mas. Ini yang kemudian menimbulkan dinamika politik baru lagi soal duduk satu baris antara Mbak Puan dan Mas Ganjar yang hanya dihalangi oleh Mas Hasto nih Mas. Pertanyaannya kenapa harus ada Mas Hasto di tengah-tengah Mas? Waduh, ini foto aja dianalisis. Jadi ya ini sesuatu hal yang natur. Sesuatu hal yang sifatnya natur bagi PD Perjuangan karena kita kan nggak pernah membeda-bedakan, hanya saja Pak Jokowi sebagai presiden kan memang posisinya di sentral. Tetapi ketika sekolah partai antara Mas Gibran, Mas Bobi, Pak Ganjar semuanya jadi satu, kita nggak pernah membeda-bedakan pangkat politik. Jadi ini natur yang memang dimiliki oleh PD Perjuangan. Kita tidak dibedakan oleh posisi kursinya, tetapi oleh tanggung jawabnya. Saya sebagai sekjen dengan ketua ranting itu sama duduknya. Ya. Kalau Mas Hanta ada tafsiran sendiri lewat foto misalnya atau dinamika yang kemarin terjadi misalnya Mas Ganjar juga yang akhirnya bersalaman komando dengan Pak Bambang Pacul yang kita tahu histori 1-2 bulan atau bahkan lebih 1 tahun terakhir ini agak hangat antara keduanya. Iya, ya paling tidak yang paling terang ya, yang tersurat ya, tidak hanya sekedar tersirat tadi bahwa Ganjar Pranowo ya diperhitungkan menjadi salah satu opsi skenario di PD Perjuangan, tidak hanya Mbak Puan Maharani. Karena kalau biasa Ganjar dianggap tidak spesial, biasa saja ya fotonya mungkin di belakang ya kalau kita harus menganalisa itu. Tapi ternyata di kiri kanannya Mas Sekjen. Berarti ya seperti analisa saya di awal, paling tidak di Capres ada 2 nama yang potensial. Satu Mbak Puan, yang kedua adalah Mas Ganjar. Nah keduanya ini PD Perjuangan punya berbagai macam skenario menurut saya. Kalau saya ditanya Mas Wahyu, skenario yang terbaik bagi PD Perjuangan, tentu misalnya karena tadi Mas Hasto sudah mengatakan Mbak Puan sudah punya rekam jejak seterusnya, adalah memunculkan, mencapreskan Mbak Puan Maharani lalu mendapatkan pasangan capres atau cawapres yang kuat, tetapi mendapatkan lawan yang tepat. Artinya Ganjar Pranowo tidak masuk di kontestasi ring Pilpres. Nah itu terbaik bagi PD Perjuangan. Sehingga kalau ingin maju, maka lebih awal harus melepas Ganjar. Dan saya membaca dari foto ini, opsi untuk melepas Ganjar lebih awal itu tidak ditempuh oleh PD Perjuangan. Artinya masih ada opsi, Mas Ganjar masih kemungkinan untuk dikeluarkan kartunya oleh Mas Hasto, terutama Ibu Ketua Umum, akan mengeluarkan apakah Puan ataupun Ganjar Pranowo. Nah, kekuatan Mbak Puan di kandidasi pencalonan. Beliau adalah putri mahkota, ya tidak sekedar anak Ibu Megawati, beliau punya rekam jejak. Saya setuju disampaikan oleh Mas Hasto tadi. Mbak Puan juga kita tidak bisa menutup mata, realitasnya beliau menanjak, meskipun tidak signifikan dibanding misalnya Mas Ganjar. Tapi trennya elektabilitas Mbak Puan juga naik. Nah, karena itu saya kira tepat juga PD Perjuangan menahan itu, memberi skenario itu. Opsinya adalah memajukan Mbak Puan Maharani, tapi di saat yang sama Mas Hasto harus memastikan agar tidak ada kader lain seperti Ganjar Pranowo juga maju. Tapi kalau gagal, kira-kira naiknya Mbak Puan ini elektabilitas sampai sebatas mana? Sampai kapan itu akan naik terus? Jadi ada 2, kandidasi dan election. Mbak Puan memang di election agak merangkak pelan ya kenaikan trennya. Mesin politik masih jauh 20 kali purnama, 20 bulan lagi kita Pilpres, ada ruang. Nah, tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo tidak masuk simulasi, PD Perjuangan kan akan bergeser. Ya, betul, tidak otomatis ke Puan Maharani, tapi potensi diambil ceruk itu oleh Mbak Puan juga besar, Mas Wahyu. Sehingga opsi skenarionya saya agak ekstrim ya, mohon maaf Mas Hasto. Kalau satu ingin memajukan Mbak Puan Maharani, maka PD Perjuangan harus lebih awal melepas Ganjar Pranowo. Kalau bisa berhasil menganggap Ganjar suatu saat tidak akan bisa maju di Pilpres. Tapi kalau ternyata bacaan Mas Hasto dan Ibu Ketua Umum, ya kalau bacaannya agak sulit, Ganjar akhirnya tetap bisa maju melalui Koalisi Indonesia Bersatu, maka tepat sekarang Ganjar jangan dilepas, tahan dulu. Pada saat tertentu ada 2 opsi nanti, tetap Mbak Puan yang maju, Mas Ganjar misalnya jadi tim pemenangan atau berpasangan, atau bahkan akhirnya PD Perjuangan mengusung Mas Ganjar juga, bukan Puan Maharani. Jadi opsi itu masih terbuka, dan itu saya kira kecerdikan PDP untuk menahan kemungkinan itu masih terjadi. Meskipun Ganjar disebut dari partai lain, tetap dipertahankan agar kotel efeknya tetap milik PD Perjuangan, meskipun juga Ganjar tidak diumumkan kuat. Bahkan di Rakernas nama Mbak Puan tadi disebutkan lebih kuat gitu Bang
Ganjar. Ya, Mas Hasto, bagaimana menanggapi skenario-skenario tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta? Ya, analisis dalam dinamika politik di luar itu memang jauh lebih hebat dari apa yang terjadi di dalam. Maka itulah drama politik yang seringkali penuh dengan dansa-dansa politik. Bagi kita, ya, yang kita persiapkan ini adalah masa depan bangsa dan negara. Sekali lagi yang dicari Ibu Mega adalah seorang pemimpin, dan tantangan yang kita hadapi. Kemarin Pak Presiden menyampaikan dari subsidi BBM saja mencapai lebih dari 560 triliun. Maka yang ingin dibangun oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah